pagi semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Strategi Pelibatan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Isar Kota dan teman saya. Untuk materi pertama teman saya menjelaskan. Materi pertama saya akan menjelaskan tentang strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Strategi pelibatan keluarga satuan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan dan pendidikan anak. Pelibatan keluarga di satuan pendidikan dapat bertujuan untuk yang pertama itu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama. Contoh yang pertama, program pertemuan rutin orang tua dan guru. Deskripsi mengadakan pertemuan bulanan antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan akademis dan sosial siswa. Tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dan mendukung kemajuan siswa. Yang kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak adalah langkah strategis untuk membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berperilaku baik. Contoh pertama, kolaborasi sekolah dan keluarga. Pendidikan karakter perlu dikuatkan melalui kolaborasi sekolah dan keluarga untuk memastikan konsistensi nilai yang diajarkan kedua lingkungan tersebut. Contoh nomor 2, teladan dari orang tua. Orang tua adalah modal utama dalam pembentukan karakter anak yang terlibat aktif dalam pendidikan. Orang tua dapat menunjukkan contoh nyata nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan kerja keras. Yang ketiga itu pembelajaran untuk satuan pendidikan karakter dalam situasi sehari-hari di rumah, seperti kerjasama dalam keluarga, disiplin waktu, atau empati dalam keluarga lain. Jadi yang ketiga itu membangun sinergitas utama satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Membangun sinergitas antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Contoh, kolaborasi dalam pendidikan program penting di sekolah. Sekolah itu dapat mengadakan workshop atau seminar untuk orang tua tentang pola asuh yang mendukung pendidikan anak, misalnya pelatihan tentang cara membuat anak mengerjakan PR atau mendamping pembuatan daring. Nomor 4 itu mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh yang pertama, kenyamanan. Lingkungan sekolah itu memastikan infrastruktur yang aman. Sekolah itu menyediakan pagar, gerbang, dan penjagaan untuk memastikan tidak ada orang lain luar yang masuk tanpa izin. Contoh, sekolah itu memasang kamera CCTV di area strategi seperti gerbang, aula, dan ruang kelas untuk memantau aktivitas. Kedua itu kenyamanan fasilitas sekolah, menyediakan ruang belajar untuk dan bersih dan nyaman. Setiap ruang kelas itu dilengkapi dengan fasilitas yang baik, kursi yang nyaman, dan papan tulis yang terawat. Contoh, guru dan siswa bersama-sama membersihkan kelas setiap minggu untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Jadi contoh yang ketiga itu meningkatkan kesenangan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran kreatif, guru itu menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video, permainan induktif,
interaktif atau diskusi kelompok. Contoh, dalam pelajaran sains, guru itu mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana, membuat gunung berapi dari soda kue. Kegiatan ekstrakurikuler itu memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa, ya seperti seni, olahraga. Contoh, setiap Jumat siswa dapat memilih untuk ikut kelas menggambarkan atau bermain sepak bola. Jadi baik, materi yang kedua saya akan berikan kepada Saudara Isa untuk menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan home visiting strategy. Pertama, memahami lingkungan rumah sebagai faktor penting pendidikan. Lingkungan rumah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dengan mengunjungi rumah, pendidik atau konselor dapat memahami lebih baik konteks kehidupan anak, seperti dinamika keluarga, kondisi ekonomi, dan faktor budaya yang memengaruhi pendidikan mereka. Meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Strategi ini juga inklusif karena menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang mungkin sulit terlibat dalam pendidikan formal. Nomor yang kelima, meningkatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan memahami lingkungan rumah dan memberikan dukungan yang tepat, home visiting strategi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perkembangan anak. Strategi ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial anak. Yang keenam, mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Dalam beberapa kasus, home visiting membantu menjembatani kesenjangan pendidikan yang dialami anak-anak di komunitas yang kurang terlayani, seperti daerah terpencil atau keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Kesimpulannya, home visiting strategi ada karena pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah. Strategi ini membantu memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal dengan melibatkan keluarga dalam proses pendidikan secara lebih mandiri dan personal. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih.